Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, selamat bertemu kembali di dalam acara weekly market review dari Perkumpulan Investor Pasar Modal Indonesia pada tanggal 12 September 2025 ini. Kita mulai dengan 3 hari ini ya, viralnya berita-berita mengenai pengucuran dana 200 triliun ke Bank Himbara. Kita lihat di sini adalah dampak-dampaknya ya. Pemerintah akan menempatkan 200 triliun dari saldo anggaran yang lebih di Bank Indonesia ke 6 Bank Himbara. Ini saya tulis mulai besok, tapi ini adalah 3 hari yang lalu ya saya buat gambarnya ini. Faktor positifnya kita lihat ya. Likuiditas segar mengakselerasi penyaluran kredit ke sektor real. Dan ini dengan sendirinya akan ekonomi menggeliat. Efek, multiplier efek, efek ganda yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Ya. Apalagi pertumbuhan ekonomi harus mengejar antara 7-8%. Lalu langkah proaktif menjaga momentum domestik. Tetapi kita dengan sendirinya, di samping positif, kita juga harus melihat titik waspadanya. Kita harus waspada di mana? Tanpa proyeksi dampak ke ekonomi atau kredit bisa tidak mencapai sasarannya. Tapi saya yakin mungkin proyeksinya ini juga secara diam-diam sudah disiapkan oleh Bapak Menteri Keuangan beserta staf-stafnya. Dan sekarang beliau itu kalau tidak salah, misalnya sebulan sekali akan menggunakan rapat untuk check and recheck. Kemudian risiko salah arah jika dana digunakan untuk instrumen pasif. Dana ditaruhlah di SBN, di SBI dan lain-lain ya. Dengan sendirinya itu tidak tidak akan membawa dampak ekonomi, dampak multiplier di sektor-sektor real. Distribusi tidak merata di antara bank himbara. Nah, ini juga harus di istilahnya diwaspadai ya. Di samping itu juga harus diwaspadai dampaknya terhadap bank-bank yang non himbara. Apakah itu bank BCA, apakah itu bank-bank swasta lainnya. Kita sudah melihat bahwa BCA hampir beberapa waktu ini, hampir sebulan tertekan terus harganya. Apalagi dengan ada kebijakan ini. Mungkin bisa lebih tertekan lagi. Ya. Kita lihat di dalam foreign sell atau foreign buy, BBCA, ya, saya melihat di trading platform yang saya miliki, saya miliki 2-3 trading platform. Saya bandingkan BBCA salah satu bank yang net sell, foreign net sell-nya paling tinggi. Ya, BBCA. Dia eh, mengalami tekanan yang cukup berat. Dan, lalu refleksi strategisnya apa? Membaca kebijakan fiskal secara lebih menyeluruh. Ya. Mengembangkan analogi visual kebijakan yang mudah dipahami, mendorong diskusi publik yang kritis dan konstruktif. Di sini yang diperlukan adalah transparansi. Transparansi kepada rakyat, kepada mahasiswa, kepada pihak-pihak lain, sehingga dengan transparansi ini kita bisa hindarkan kejadian-kejadian yang terjadi ketika 1-2 minggu yang lalu ya. Ya mudah-mudahan itu bukan menjadi penyebab timbulnya isu-isu yang terjadi saat ini di Nepal maupun di Perancis ya. Ternyata Perancis juga sekarang sedang mengalami hal yang sama. Restoran dibakar dan lain-lain. Lebih eh, lebih tragis lagi adalah di Nepal ya. Sampai
mantan istri salah satu perdana menterinya juga meninggal dunia. Sampai pejabatnya tuh untuk diselamatkan diangkat oleh helikopter. Rumah pejabat dibakar, istana dibakar. Dan mudah-mudahan dengan uh, di sini ada mendorong diskusi publik yang kritis dan konstruktif, itu bisa mencegah hal-hal yang sama yang kita alami yang tidak baik untuk kita semua. uh, 1-2 minggu yang lalu tidak terulang kembali. Baik, respon pasar yang sangat positif, tapi tadi sudah disampaikan oleh Pak Kiswoyo ya. Uh, Selama 3 hari berturut-turut IHSG naik. Saat ini adalah naik sampai ke apa? Ke level 7854,06, yaitu naik 1,3% ya. Saya mohon istirahat dulu, menutup pintu karena ada gangguan suara dari luar. Baik, saya mulai lagi. Kita lihat kembali respon pasar yang sangat positif ya. IHSG bergerak 3 hari menguat berturut-turut sampai ke level 1,37%. Tetapi kita harus waspada juga. Saya hanya melihat nampaknya di Bank Himbara, misalnya di BMRI, ya, di apa di Bank BUMN, hampir dapat dikatakan hanya BBRI yang foreign net buy, yang lain-lainnya semua negatif ya. Perdagangan transaksi atau IHSG ini ditopang oleh volume dan nilai transaksi yang cukup tinggi ya. 18,43 triliun pada 11 September yang kemarin. Sektor penggerak utamanya adalah teknologi, energi, dan barang baku ya. Nah, katalis utamanya dengan sendirinya adalah apa yang di viral selama 3 hari ini. Optimisme atas kebijakan injeksi modal 200 triliun ke 6 bank BUMN Himbara untuk memperkuat dan mendorong penyaluran kredit. Nah, mari kita lihat sekarang apa yang terjadi di sekitar kita, yaitu konteks global ya, bagi pasar emerging. Kita melihat pelepasan ketegangan perdagangan. Proyeksi pertumbuhan global IMF 3% pada 2025 memberikan sentimen positif. Ya. Pelemahan dolar AS, dolar melemah sekitar minus 6% dari puncak Januari 2025, mendorong aliran modal masuk ke aset risiko tinggi, termasuk diantaranya ada yang ke Indonesia. Lalu ada divergensi kebijakan Bank Sentral. The Fed diperkirakan tunda pemotongan suku bunga, sementara Bank Sentral Asia mulai melonggar, memberikan ruang bagi pertumbuhan. Nah, konteks lokal ya, kita tadi global, ya, strategi stimulus pemerintah. Tujuan kebijakan menyalurkan likuiditas ke sektor produktif. Koperasi desa ini sangat merah putih lah, koperasi merah putih, rumah subsidi, makan bergizi gratis. Tadi disampaikan ada sekian ratus sekolah dasar dibangun ya, mendorong pertumbuhan uang primer dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Dampak pada sektor perbankan. Saham bank BUMN seperti BBRI, BBNI, dan BMRI menjadi penguat utama IHSG.
menjadi penguat utama IHSG. Nah, ini ada dua sisi juga ya. Kita melihatnya dari segi investor maupun dari segi trader. Kalau BBRI dan BBNI naik terus bagi value investor, tentunya tidak diinginkan. Oleh karena itu, strateginya juga lain. Sebetulnya mengambil BBRI, BBNI maupun BMRI yang baik itu kira-kira 1 bulan atau eh, sebelum awal bulan ini, 1 bulan yang lalu atau bulan ini. Sekarang sudah mulai naik. Nah, ini kita bisa cermati dengan melakukan juga eh, trading, ya. bukan bukan scalping, bukan intraday trading, akan tetapi dengan melakukan swing trading. Lalu meningkatkan kemampuan bank untuk menyalurkan kredit. Nah, untung ada salah satu pejabat bank yang mengatakan ini positif. Akan tetapi kita bisa juga beranggapan lain. Bank kaget, wah ini nyalurin kreditnya gimana nih? Nah, ini yang harus menjadi apa pemikiran kita. Direksi-direksi bank kaget. Ini menyalurkan kreditnya bagaimana? Menambah istilahnya pressure bagi mereka. Ya, nah, kalau istilah mereka tidak tenang, pressure ini bisa memberikan suatu pengambilan keputusan yang salah. Ini juga harus dipertimbangkan ya. Demikian banyaknya kucuran dana, ya, justru menjadi pressure, bingung bagi direksi-direksi bank. Bagaimana cara menyalurkannya? Mereka, waduh, kalau saya salurkan nanti kredit macet lagi dan lain-lain. Lalu banyak yang memanfaatkan ini mumpung ada bank ini, mereka bikin proyek-proyek, bikin visibility tadi, bikin studi kelayakan yang tidak eh, memenuhi syarat diajukan ke bank. Ini bahayanya adalah studi kelayakannya tidak valid, bank karena ingin menyalurkan kredit, ya, ingin menyalurkan dana yang diterima dari keputusan pemerintah 200 triliun ini, ya, yang akhirnya apa? Bisa terjadi kredit macet. Ini yang harus dipikirkan, harus diwaspadai lah kalau menurut saya. Nah, ini kita sampaikan di sini sedikit proyeksi potensi ekonomi Indonesia versus global, ya. Indonesia pertumbuhan ekonomi 2025 itu 5 sampai 5,5% dengan inflasi 2,5 sampai 3%, ya. Nah, dengan sendirinya kita sedikit eh, istilahnya lega kalau ekonomi growth lebih tinggi daripada inflation. Akan tetapi mungkin ini juga belum memenuhi istilahnya keinginan pemerintah untuk mencapai 7 sampai 8%. Sedangkan di Asia, di Amerika, di Cina itu kita lihat lebih rendah dari kita. Malah misalnya di Cina kita melihat kemungkinan adanya deflasi. Nah, ini saya kira saya bukan ekonom, ya, tapi bagi mereka-mereka yang mengerti, silakan ini bisa eh, istilahnya bisa dianalisa lebih lanjut ya. Ini tadi kita bicara soal kewaspadaan. Yang pertama adanya kemungkinan adanya distorsi pasar, kebijakan yang berpotensi menciptakan persaingan tidak sehat antara bank BUMN dan bank swasta. Akan tetapi persaingan ini bisa saja akibatnya juga positif. Misalnya apa ramai-ramai menurunkan suku bunga. Hanya di sini lihat, kita juga kan ingin memajukan swasta. Nah, kita harus dipikirkan juga dengan penggelontoran dana yang demikian jaya jentiknya kepada bank pemerintah.
apakah ini tidak akan eh, membuat terperosoknya atau tersudutnya bank-bank swasta, termasuk BBCA. BBCA hari ini saya lihat foreign net sale-nya tinggi sekali. Lalu penyerapan kredit, bank mungkin kesulitan menyalurkan dana sebesar itu dengan cepat dan tepat sasaran, sehingga ini berisiko penumpukan likuiditas. Jadi penggeliatan ekonomi menjadi terhambat karena kaget, kesulitan menyalurkan dananya karena banyak sekali ini dana nih. Ya kesulitan. Ya. Ini pemikiran saya. Begitu apa? Saya baca di Kompas mengenai 2 triliun, meskipun alasannya disampaikan oleh Pak eh, Menteri Keuangan di DPR, dan saya juga dapat menerima alasan tersebut. Tapi kekhawatiran nomor 2 ini, penyerapan kredit, menjadi concern saya juga. Lalu potensi risiko yang perlu diwaspadai. Ketidakpastian global, eskalasi perang dagang masih ada, kebijakan Fed masih gitu-gitu saja. Di samping itu juga geopolitik, tiba-tiba saja Israel ngebom Qatar, ya, yang Qatar ini juga sebetulnya ponconya Amerika, tapi dia tanpa konsultasi dengan Trump dan lain-lain, dia hantam itu apa Qatar karena mengejar musuhnya yang bersembunyi di yang dia anggap disembunyikan oleh pemerintah Qatar. Saran untuk sebentar ini saran ya, ini saran untuk trader jangka pendek. Nah, ini kan saya selalu waktu kalau memberikan saran itu dua, apakah bagi trader, apakah bagi investor. Fokus pada saham-saham bank BUMN, BBRI, BBTN, maupun BBNI, dan sektor yang terkait dengan proyek pemerintah, konstruksi, energi, untuk swing trading. Saya ulangi, swing trading. Untuk trader, swing trading. Kalau untuk intraday trading itu untuk berupa extreme game lah. Saya mengatakan kepada para pengikut extreme games sekalian, kemarin ini, kira-kira 1 minggu lalu, saya mengatakan, jawab dulu 10 pertanyaan ini. Jika dari 10 pertanyaan ini Anda menjawab eh, kurang dari 8 oke, Anda tidak tidak layak menjadi scalper atau intraday trader atau day trader. Nah, sebagai gantinya saya akan ajarin Anda swing trading. Swing trading ini merupakan best selling training dari GCAP Junior Trader, ya, semenjak belasan tahun lalu. Lalu monitor sektor outperformer. Perhatikan terus kinerja sektor teknologi dan energi yang menjadi penguat pasar. Dan jangan lupa, di dalam masa yang penuh dengan gejolak ini, jangan lupa emas. Jangan lupa emas kalau menurut saya. Ikuti terus emas. Apakah itu dengan membeli emasnya? Apakah itu dengan membeli saham? Tetapi untuk trader dengan sendirinya ikuti fluktuasi volatility-nya. Dan itu dengan alat-alat, dengan tools yang dimiliki oleh Anda sekalian, dan itu bisa diikuti. Nah, untuk mereka-mereka yang belum mengerti eh, salah satu tools untuk trading, untuk trader jangka pendek adalah saya, PIPMI, ingin melengkapi Anda sekalian dengan pengetahuan analisa teknikal yang sangat penting sebagai salah satu tools di dalam melakukan trading.
Saya tidak mengatakan swing trading saja, akan tetapi juga intraday maupun day trading. Nah, untuk ini saya bersedia memberikan pelatihan free bagi Anda-Anda sekalian yang saya akan lakukan bulan Oktober nanti. Apakah saya mengundang apa eh, pelatih dari luar untuk Anda gratis? Tetapi untuk diketahui ya, meskipun untuk Anda gratis, kalau saya mengundang pelatihan dari luar, pelatih dari luar atau trainer dari luar atau tutor dari luar, itu tetap PIPMI membayar mereka. PIPMI bayar, berikan kepada Anda-Anda free untuk melengkapi Anda-Anda sekalian suatu tools yang sangat basic untuk melakukan short term trading, yaitu analisa teknikal. Jadi, dan yang terakhir tentunya adalah kita di dalam sebagai seorang short term trader, ya, risk management, money management sangat perlu. Ya. Di dalam setiap pelatihan, di dalam setiap posting, kita berikan Anda ya apa perlunya stop loss, apa perlunya money management, apa perlunya psikologi trading, ya, apa perlunya risk management, sampai pada kepada apa yang dikatakan aturan 2%, aturan 6%, itu kita selalu ulang-ulangi. Kalau bicara soal trading, bicara dulu risikonya. Jangan kejar profitnya dulu. Kalau Anda sudah bisa menghindarkan risikonya, maka profit will follow. Ya. Tetapi kalau Anda eh, kejar profitnya dulu, risikonya tidak Anda perhitungkan, tiba-tiba Anda jatuh di tengah jalan dan Anda menjadi bangkrut. Ya. Nah, sekarang untuk investor jangka panjang, fokus pada kualitas. Mengapa saya mengatakan pada eh, posting 2-3 hari yang lalu, saya posting Ichimoku status dari BRI, BNI maupun Mandiri, BBRI, BBNI, BBCA maupun BBRI, di mana semuanya sesuai dengan apa? Dengan Ichimoku approach, ya, Ichimoku approach itu semuanya masih technically, istilah istilah saya bedakan ya antara technically atau fundamentally undervalue dan technically undervalue. BBCA, BBRI, BBRI, BMRI 2-3 hari yang lalu itu masih undervalue dikaitkan dengan Ichimoku chart. Nanti kalau ada yang bertanya, bisa saya presentasikan lagi di sini dalam acara tanya jawab ya. Kita masih ada acara setengah jam, bisa tanya jawab, Anda bisa tanya saham, bisa tanya yang lain-lain ya. Lalu diversifikasi portofolio, alokasi ke saham yang mendapat dampak multiplier proyek IKN ya, ibu kota negara. Saya lihat ini IKN masih tetap jalan. Malah sekarang Google apa Google Search ya, Google Map ya, itu khusus proyek IKN memposting pertumbuhan proyek ini di Google, dan dari waktu ke waktu kita melihat kok ada perkembangan gitu. What does it mean? Kalau ada perkembangan berarti ada pembangunan. Ya. Lalu lindungi nilai ya. Jadi jangan, ini diversifikasi lah ya. Kita
Bicara di sini kalau soal diversifikasi untuk investor jangka panjang adalah bicara soal safe haven, yaitu emas dan surat obligasi, bermacam obligasi ya. Eh, Selanjutnya, saya kira juga kalau bicara soal investor, kita sudah pengalaman saham-saham apa saja yang dividennya tinggi. Contohnya, salah satu saham bank misalnya dividennya tahun 2024 sampai dengan 11 atau 12%. Coba bandingkan eh, dengan depositonya. Dividen 12%. Cukup besar. Dan kalau menurut saya, coba tetap cari saham-saham dengan dividen yang selalu tinggi secara historis. Eh, meskipun angka angka-angka sebelumnya tidak menjamin tercapai pada masa-masa yang akan datang. Meskipun prestasi sebelumnya tidak menjamin prestasi yang akan datang. Akan tetapi secara historis saham-saham tersebut sudah dikumpulkan oleh Bursa Efek Indonesia dengan membuat indeks saham 20 saham dengan dividen yang tertinggi. Itu daftarnya di kita ada. Kesimpulan dan outlook. Kebijakan 200 triliun ya sebagai katalis jangka pendek yang kuat untuk IHSG didukung oleh sentimen global yang kondusif. Kunci keberhasilannya adalah efektivitas penyaluran kredit ke sektor real yang memiliki multiplier effect dampak ganda terhadap pertumbuhan ekonomi. Dan thanks God, janji dari Menteri Keuangan untuk memonitor ini, beliau akan istilahnya cek, recheck, monthly, bulanan. Ya. Dan itu memang kalau menurut saya sangat perlu sekali. Outlook, optimisme tetap harus dibarengi kehati-hatian. Waspada ya, pantau perkembangan. Laporan kinerja kuartalan dan bukan bank saja, akan tetapi yang lain-lainnya. Lalu data penyaluran kredit, karena ini kita bicara dengan mengenai masalah yang 200 triliun itu ya, dan pertumbuhan ekonomi. Lalu dinamika kebijakan The Fed dan geopolitik global. Geopolitik global itu masih sangat istilahnya sensitif. Ukraine dengan Rusia, lalu eh, Timur Tengah, Yaman, dan macam-macam banyak lagi. Dan ini harus kita masukkan kepada pertimbangan-pertimbangan kita untuk eh, merencanakan tujuan investasi maupun trading di masa-masa mendatang. Saya kira demikian ulasan pasar saya. Selanjutnya akan saya lanjutkan dengan acara tanya jawab ya.